Posisi yang paling berbahaya bukan karena saat orang berdosa, tetapi hati yang tidak mau ditegur saat berdosa. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya saudara dalam keadaan yang sehat, kuat, penuh sukacita, dan teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas, saya ajak saudara untuk sejenak merenungkan firman Allah. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami datang ke dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih untuk pagi yang baru, untuk kehidupan, dan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Saat ini kembali kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan kami pengertian yang baru, agar kami semakin diteguhkan, dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka firman Allah yang terdapat di dalam Yeremia 2 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan, kejahatanmu sendiri akan menghajar engkau, dan kemurtadanmu akan memukul engkau. Ketahuilah dan lihatlah, betapa jahat dan pahitnya ketika engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gentar terhadap Aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah nyata tentang seorang pria yang sejak muda aktif di gereja. Ia tumbuh dalam keluarga Kristen, tahu firman, tahu cara berdoa, bahkan pernah terlibat dalam pelayanan. Dari luar, hidupnya tampak baik-baik dan stabil. Namun seiring berjalannya waktu, kesibukan, ambisi, dan tekanan hidup mulai mengambil alih hatinya. Perlahan-lahan ia mulai mengendurkan kehidupan rohaninya. Doa tidak lagi menjadi kebutuhan. Firman hanya dibaca sesekali, dan ibadah dijalani sekedar rutinitas. Bukan karena ia membenci Tuhan, tetapi karena ia merasa bisa mengatur hidupnya sendiri. Dalam proses itu, ia mulai mengambil keputusan-keputusan yang tidak lagi selaras dengan firman Allah. Hatinya tahu itu salah, tetapi ia menenangkan dirinya dengan berkata, "Tidak apa-apa, Tuhan pasti mengerti." Tahun demi tahun berlalu, dari luar ia tetap terlihat baik, tetapi sebenarnya dari dalam, batinnya semakin kosong. Damai sejahtera yang dulu ia rasakan semakin hilang. Relasinya dengan Tuhan semakin menjauh. Hatinya sekarang dipenuhi dengan banyak kegelisahan dan kekhawatiran. Hingga suatu hari, dalam kondisi terpuruk, ia berkata dengan jujur, "Masalah terbesarku bukan karena hidupku sulit, tetapi karena aku menjauh dari Tuhan tanpa aku sadari." Pada saat itulah ia kembali membuka Alkitab, dan matanya tertuju pada satu ayat yang menegurnya sangat keras, tetapi sekaligus menyelamatkan jiwanya. Ayat firman Tuhan itu berkata, "Kejahatanmu sendiri akan menghajar engkau, dan kemurtadanmu akan memukul engkau. Ketahuilah dan lihatlah, betapa jahat dan pahitnya ketika engkau meninggalkan Tuhan Allahmu, dan tidak gentar terhadap Aku." Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat ini bukan ditujukan kepada orang yang tidak mengenal Allah, tetapi kepada umat Tuhan sendiri. Kepada mereka yang pernah berjalan bersama dengan Tuhan, pernah mengalami penyertaannya, tetapi perlahan menjauh. Firman ini tidak sedang mengutuk, melainkan membangun kesadaran rohani kita. Dan Tuhan ingin umatnya mengerti satu kebenaran penting. Kebenaran itu adalah meninggalkan Tuhan selalu membawa kepahitan, kehampaan, dan kehancuran. Bukan karena Tuhan kejam, tetapi karena manusia melepaskan diri dari sumber kehidupan. Untuk itu,
Pertobatan selalu dimulai dari satu hal, saudaraku, yaitu kesadaran yang jujur di hadapan Tuhan akan kondisi hati kita saat ini. Maka hari ini kita akan melihat 5 keadaan hati yang menunjukkan seseorang sangat membutuhkan pertobatan sejati, supaya bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi membiarkan firman Tuhan mengoreksi hidupnya. Ciri yang pertama, kondisi hati yang perlu bertobat adalah hati yang tidak lagi mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ciri pertama dari orang yang perlu melakukan pertobatan adalah hati yang tidak mau tunduk kepada kehendak Allah. Ini adalah kondisi ketika seseorang sebenarnya tahu kehendak Tuhan, tahu firman Tuhan, dan tahu mana yang benar dan mana yang salah, tetapi ia memilih berjalan menurut pikirannya sendiri, bukan karena ia tidak tahu, tetapi karena tidak mau taat kepada kehendak Allah. Orang dengan kondisi ini sering berkata di dalam hatinya, zaman sekarang ini tidak bisa terlalu jujur. Semua orang juga berlaku demikian. Saudaraku, inilah bentuk penolakan halus terhadap otoritas Tuhan. Secara lahiriah mungkin masih datang beribadah kepada Tuhan di gereja, aktif dalam pelayanan, tahu firman Tuhan dan pandai bicara hal-hal yang rohani. Tetapi di dalam hatinya, Tuhan tidak lagi menjadi raja yang memerintah atas hidupnya. Pemberontakan terhadap kehendak Allah tidak selalu keras dan kasar. Kadang ia tampil sopan, halus, religius, tapi tidak mau diatur oleh firman Tuhan. Padahal Alkitab berkata bahwa Tuhan lebih menghendaki ketaatan daripada korban. Saudaraku, ketidaktaatan sering dibungkus dengan alasan yang terdengar masuk akal. Ketika seseorang mulai memilih mana firman yang mau ditaati dan mana yang diabaikan, saat itulah Tuhan Yesus tidak lagi menjadi Tuhan atas hidupnya. Yeremia berkata, sikap ini pada akhirnya akan menghajar pelakunya sendiri. Saudaraku, Tuhan sangat menghendaki pertobatan yang sejati. Tetapi karena hidup yang tidak mau tunduk kepada kebenaran, pasti membawa seseorang kepada penderitaan akibat dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita harus belajar jujur di hadapan Tuhan dan bertanya ke dalam hati kita yang paling dalam, apakah ada area hidupku yang aku tahu itu salah, tetapi sengaja aku pertahankan? Kalau ada, jangan keraskan hatimu, saudaraku. Datanglah kepada Tuhan dan bertobat dengan hancur hati dan penuh dengan kesungguhan kepada Tuhan. Ciri kondisi hati yang kedua adalah hati yang mulai terbiasa berkompromi dengan dosa. Saudaraku, pada awalnya dosa menimbulkan rasa bersalah. Kondisi hati mulai gelisah, nurani mulai menegur. Tetapi jika kita terus melakukan kesalahan tanpa pertobatan, suara hati itu akan makin lama makin lemah. Yang dulu terasa salah, kini terasa biasa. Yang dulu dihindari, sekarang dianggap wajar. Dosa tidak selalu muncul dalam bentuk besar, saudaraku. Kadang ia hadir dalam bentuk kebohongan yang halus dan terus diulang. Kemarahan yang dipelihara, iri hati, kepahitan, ketidaktulusan, mulai terbiasa dengan pikiran yang kotor. Disinilah seseorang mulai menganggap dosa sebagai hal yang biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu semua orang bisa jatuh dalam dosa. Tetapi perbedaannya adalah orang yang hidup dalam roh tidak betah tinggal dalam dosa. Ia akan gelisah, ia akan menyesal, dan ia ingin berubah. Namun ada kondisi berbahaya adalah ketika seseorang berdosa tanpa rasa bersalah, mengulang kesalahan yang sama tanpa penyesalan, menjadikan dosa sebagai pola hidup. Dosa tidak lagi dianggap berbahaya, tetapi sudah menjadi kebiasaan. Saudaraku, dosa yang dipelihara perlahan akan mematikan kepekaan rohani. Awalnya hatinya menegur, lama-lama hatinya diam. Akhirnya
hatinya menjadi tumpul. Inilah mengapa firman Tuhan memanggil kita untuk bertobat sebelum dosa menguasai hidup kita. Adapun kondisi hati yang ketiga adalah hati yang menjauh dari hadirat Tuhan. Saudaraku, ciri yang ketiga adalah menjauh perlahan dari Tuhan. Biasanya terjadi pengabaian-pengabaian kecil. Kehidupan doa mulai jarang. Firman Tuhan tidak lagi menjadi kebutuhan rohaninya. Ibadah terasa beban yang berat untuk ia lakukan. Hadirat Tuhan tidak lagi ia rindukan. Dalam pikirannya dan di dalam hatinya sudah dipenuhi banyak hal-hal yang lain. Hal itu bisa berupa hobinya, pekerjaannya, keluarganya, bisnisnya, hartanya, dan lain sebagainya. Yeremia berkata, meninggalkan Tuhan itu pahit, sebab hidup tanpa sumber kehidupan akan menjadi kering. Ketika seseorang terus menjauh dari hadirat Tuhan, hatinya akan mudah tertarik pada hal-hal yang lain. Hal-hal tersebut akhirnya akan menggantikan posisi Tuhan di dalam hatinya. Inilah kondisi yang sangat berbahaya dan perlu ada pertobatan, saudaraku. Sebab firman Tuhan berkata, orang yang meninggalkan Tuhan akan mengalami kehampaan dan kehancuran. Adapun ciri yang keempat, hati yang perlu bertobat adalah hati yang menolak teguran dan koreksi dari Tuhan. Ciri keempat ini adalah hati yang sulit untuk ditegur. Saat dinasihati, ia tersinggung, ia membela diri, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi. Ia mulai menutup hati dan merasa paling benar. Padahal Alkitab mengajarkan bahwa teguran adalah tanda kasih. Saudaraku, hati yang ditutup untuk tidak mau ditegur oleh Tuhan, maka ia akan semakin jauh dari pertobatan. Sejatinya, teguran adalah alarm rohani. Jika alarm dimatikan terus, bahayanya semakin besar, saudaraku. Posisi yang paling berbahaya bukan karena saat orang berdosa, tetapi hati yang tidak mau ditegur saat berdosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, teguran dari Tuhan adalah bukti cinta kasih Tuhan kepada kita. Kalau Tuhan berhenti menegur, itu justru sangat berbahaya, saudaraku. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk memiliki hati yang lembut, mau dikoreksi, mau diajar dan mau dibentuk oleh Tuhan. Adapun ciri kondisi hati yang kelima adalah hati yang tidak mau menunjukkan perubahan meskipun sudah lama mengenal Tuhan. Ciri yang kelima ini adalah ketika seseorang sudah lama mengenal Tuhan, tetapi hidupnya tidak bertumbuh dan tidak berbuah lebat seperti yang Tuhan rindukan. Di kondisi ini adalah orang percaya yang sudah lama mengikut Tuhan, tetapi karakternya tidak berubah, kasihnya tidak bertambah, kerendahan hatinya tidak terlihat. Buah roh yang harusnya muncul tidak dapat dirasakan sama sekali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertobatan sejati selalu menghasilkan perubahan ke arah Kristus, walau prosesnya tentu bertahap. Jadi bukan soal sempurna, saudaraku, tetapi soal arah hidup. Jika seseorang berjalan bersama dengan Tuhan, arah hidupnya pasti makin menyerupai Kristus. Hidup mengikut Tuhan bukan berarti tanpa salah, tetapi bagaimana hati kita makin rindu untuk hidup benar semakin serupa dengan Kristus. Kalau bertahun-tahun kita berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi tidak ada perubahan arah hidup, maka kita perlu ada perenungan yang sangat serius, saudaraku. Pertanyaannya bukan sudah berapa lama saya di gereja, tetapi apakah hidupku semakin menyerupai Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yeremia 2 ayat ke-19 mengingatkan kita bahwa meninggalkan Tuhan selalu berakhir dengan kepahitan. Tetapi kabar baiknya, jika hati kita mulai berbalik kepada Tuhan dan mau disentuh oleh Tuhan kembali, maka pintu pengampunan dari Tuhan masih terbuka. Tuhan tidak menunggu kita sampai sempurna. Tuhan menunggu kita kembali kepadanya. Hari ini, mari kita datang dengan hati yang jujur dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau sadar, aku mau kembali kepadamu. Aku tidak mau lagi jauh darimu.
Bentuklah aku, pulihkanlah aku, dan tuntunlah aku kembali ke jalan-Mu. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Terima kasih karena Engkau menegur kami bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menyelamatkan dan memulihkan hidup kami. Tuhan, kami mengaku dengan jujur bahwa seringkali hati kami keras, mudah menyimpang, dan perlahan menjauh dari hadirat-Mu. Ada saat-saat kami lebih mengikuti kehendak diri sendiri daripada kehendak Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Bersihkanlah hati kami dari segala dosa, kompromi, dan sikap hati yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami rindu kembali kepadamu dengan hati yang hancur. Pulihkanlah kepekaan rohani kami ya Bapa. Lembutkan hati kami agar mudah ditegur, mau diajar, dan mau taat kepada firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk hidup dalam pertobatan sejati. Beri kami kekuatan untuk meninggalkan dosa dan keberanian untuk hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Bentuklah karakter kami agar semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Terimalah pertobatan kami, pulihkan kami, dan pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya digenapi seluruh janji Tuhan di dalam hidupmu. Engkau diberikan kecakapan, kesanggupan dalam melakukan tugas pekerjaan pelayananmu kepada Tuhan. Engkau akan diberkati untuk menjadi berkat. Bawalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan penyertaan dari Roh Kudus menyertai hidup saudara semua, sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima itu semua dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, saya percaya saudara semakin dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Sampai jumpa esok hari. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.